Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Prabu Permana di Kusuma pergi bertapa. Pada zaman dahulu kala, di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Galuh yang menurut cerita memimpin bagian timur Jawa Barat yang katanya kekuasaannya hingga ujung Jawa. Kerajaan Galuh saat itu dipimpin oleh seorang raja yang dikenal bijaksana yang bernama Prabu Permana di Kusuma. Pada suatu ketika, Prabu Permana di Kusuma memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Dia pun memanggil Menteri Ari Kebonan yang dikenal bernafsu untuk menjadi raja. Raja lalu bertanya pada Ari Kebonan jika dia ingin menjadi raja. Ari Kebonan yang takut dihukum, pura-pura tidak berminat, tapi setelah didesak akhirnya pun dia mengaku ingin menjadi raja. Aku akan membuatmu menjadi raja selama aku pergi bermeditasi. Engkau harus menjadi raja yang adil dan berjanji untuk tidak menyentuh kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, tapi kamu harus memperlakukan mereka sebagai istrimu. Lalu dengan kesaktian Sang Prabu, Ari Kebonan pun berubah wujud dan penampilan menjadi mirip dengan Sang Prabu, hanya berbeda karena wajahnya terlihat lebih muda. Lalu diumumkan pada rakyat, jika Raja Galuh telah berubah menjadi muda karena kesaktiannya dan berganti nama menjadi Prabu Barmawijaya. Dua permaisuri bermimpi bulan jatuh. Suatu malam kedua ratu bermimpi bahwa bulan jatuh di atas mereka. Mereka melaporkan hal itu kepada raja, tentu itu membuatnya ketakutan, karena mimpi tersebut adalah peringatan bagi wanita yang akan hamil. Lalu dalam pertemuan, penasehat raja bernama Ki Batara Lengser mengusulkan untuk bertanya kepada seorang resik pertapa yang bernama Ajar Sukaresmi tentang arti mimpi kedua ratu. Tak lama Ajar Sukaresi, yang tidak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma datang ke istana dan menjelaskan arti mimpi kedua ratu. Selamat kedua ratu akan melahirkan dua bayi laki-laki. Mendengar itu, Prabu Barmawijaya yang takut kehilangan kekuasaannya menjadi gelap mata dan menusuk Aji Sukaresi dengan keris, tapi keris itu malah patah saat akan menembus tubuh Aji Sukaresi. Apakah raja ingin saya mati? Tanya Aji Sukaresi pada Barmawijaya. Sebelum Barmawijaya menjawab, Aji Sukaresi berkata, jika itu keinginan kamu, berarti aku akan mati. Tiba-tiba Aji Sukaresi langsung terkulai lemah di lantai. Prabu Barmawijaya yang marah langsung menendang tubuh Aji Sukaresi dengan kekuatan miliknya hingga jatuh ke dalam hutan. Tubuh Aji Sukaresi berubah menjadi seekor naga yang disebut Nagawiru. Setelah itu keraton mendapatkan kabar gembira jika kedua permaisuri telah hamil. Anak permaisuri Naganingrum ditukar anak anjing. Suatu malam, saat akan mengunjungi permaisuri Dewi Naganingrum, Prabu Barmawijaya mengalami peristiwa yang aneh. Tiba-tiba janin di perut permaisuri berbicara padanya. Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak engkau melakukan hal-hal yang kejam, kekuasaan yang kamu miliki akan menunggu waktu kehancurannya. Mendengar ancaman itu, membuat Prabu Barmawijaya menjadi ketakutan. Dia pun pergi menemui permaisuri Nyimas Dewi Pangrenyep dengan siasat jahat. Dia menyuruh Nyimas Dewi Pangrenyep untuk menukar anak dari permaisuri Dewi Naganingrum dengan seekor anak anjing. Permaisuri Dewi Pangrenyep yang haus kekuasaan pun setuju. Hari kelahiran pun tiba. Permaisuri Nyimas Dewi Pangrenyep melahirkan terlebih dahulu. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan dan diberi nama Pangeran Haryambanga. Setelah melahirkan, Dewi Pangrenyep dan Prabu Barmawijaya melakukan siasat jahat mereka. Tanpa sepengetahuan siapapun, bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan Dewi Naganingrum ditukar dengan seekor anak anjing. Bayi yang sebenarnya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Dewi Pangrenyep pun meletakkan sebutir telur ayam. Ia pun segera menghanyutkan bayi lelaki tersebut ke Sungai Citandui. Permaisuri Naganingrum segera menyadari bahwa jika bayinya telah berubah menjadi seekor anak anjing, tentu ia sangat terkejut dan jatuh sakit. Kedua pelaku pun menggunakan berita itu untuk menyingkirkan Dewi Naganingrum dari istana dengan mengatakan bahwa sang permaisuri telah membuat kebohongan kepada rakyat dan telah melahirkan seekor anak anjing. Sambil pura-pura marah, Prabu Barmawijaya menyuruh penasihat istana Ki Batara Lengser untuk membawa permaisuri ke hutan dan langsung membunuhnya. Dalam perjalanan untuk menjalankan tugasnya, Ki
Ki Batara Lengser berpikir untuk menyelamatkan Dewi Naganingrum tanpa sepengetahuan siapapun. Ki Lengser yakin jika kejadian yang menimpa Dewi Naganingrum adalah suatu kebohongan. Ki Lengser membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Dewi Naganingrum. Setelah gubuk itu selesai dibuatnya, dengan terpaksa Ki Lengser meninggalkan Naganingrum seorang diri. Sebelum ia pergi, ia pun berjanji akan mengunjunginya. Untuk mengelabui Raja dan Ratu Pangrenyep bahwa ia telah melakukan perintah mereka, ia menunjukkan kepada mereka pakaian Dewi Naganingrum yang telah berlumuran darah binatang. Ciung Wanara tumbuh menjadi pemuda yang baik. Di tepi sungai Citandui, keranjang berisi bayi laki-laki pangeran kerajaan Galuh itu ditemukan oleh sepasang suami istri tua yang bernama Aki dan Nini Balangantrang. Keduanya tak memiliki seorang anak yang bekerja sebagai nelayan. Dengan berlalunya waktu, bayi tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan rupawan. Suatu hari dia menemani orang tuanya berburu dalam hutan, lalu mereka melihat seekor burung dan monyet. Burung dan monyet apakah itu, ayah? Burung itu disebut Ciung dan monyet itu adalah Wanara, anakku, jawab sang Aki. Sejak saat, anak muda itu dinamai dengan nama Ciung Wanara. Ciung Wanara pergi ke kota membawa ayam sakti. Suatu hari, Ciung Wanara yang tumbuh dewasa ingin sekali pergi ke Galuh untuk mengembara. Awalnya, orang tua angkatnya tidak mengizinkan, tapi, karena anaknya terus memaksa, mereka pun merelakan anaknya itu pergi. Sebelum berangkat, Aki dan Nini Balangantrang menjelaskan jika mereka bukanlah orang tua kandung Ciung Wanara dan mereka percaya jika Ciung Wanara adalah anak dari penguasaan Galuh. Kalau begitu, aku harus pergi ke sana untuk mencari orang tua kandungku, ayah. Tapi kamu tak bisa pergi sendiri, bawalah telur dari keranjang milikmu dan bawa ke hutan, lalu carilah unggas untuk menetaskan telur itu. Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan. Dia lalu bertemu seekor naga baik hati bernama Nagawiru. Naga itu pun bersedia untuk menetaskan telur itu. Bersama ayam yang telah menetas, Ciung Wanara pun pergi menuju ibu kota untuk menemukan orang tuanya. Ciung Wanara adu ayam dengan raja. Di ibu kota kerajaan Galuh, sabung ayam adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Saking hebatnya ayam itu, dia sampai sesumbar akan memberikan setengah kerajaannya jika ada yang berhasil mengalahkan Si Jeling. Sementara itu, Ciung Wanara yang sudah sampai di ibu kota, telah dikenal sebagai tukang sabung ayam yang terkenal. Ayam jago miliknya telah tumbuh menjadi petarung yang tak terkalahkan. Kabar tentang anak muda yang ayam jantannya selalu menang di sabung ayam akhirnya mencapai telinga Prabu Barmawijaya yang kemudian memerintahkan Ki Batara Lengser untuk menemukan pemuda itu. Ki Batara Lengser pun segera bertemu dengan Ciung Wanara. Dia pun langsung menyadari jika anak itu adalah anak dari Dewi Naganingrum yang telah hilang. Ki Batara Lengser pun mengatakan semuanya pada Ciung Wanara, bahwa raja telah memerintahkan hal tersebut selain menuduh ibunya telah melahirkan seekor anjing. Mendengar itu Ciung Wanara pun bersedia menerima tantangan dari sang raja. Keesokan paginya, dia bertemu dengan sang raja dan meminta setengah kerajaannya. Sang raja yang sombong setuju, karena dia yakin jika ayam miliknya tak akan mungkin kalah. Pertandingan pun diadakan di tengah alun-alun istana dan disaksikan oleh semua rakyat. Si Jeling sebenarnya sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena dirami oleh naga sakti, Nagawiru. Akhirnya, dengan mudah ayam milik sang raja pun terdesak kalah, hingga Ciung Wanara pun memenangkan pertandingan sabung ayam. Sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, sebagian wilayah barat kerajaan Galuh diserahkan kepada Ciung Wanara. Terjadi perang saudara. Ciung Wanara yang telah diangkat menjadi raja dari setengah kerajaan, merencanakan sebuah siasat untuk menghukum Prabu Barmajaya dan Dewi Pangrenyep yang telah mencelakakan ibunya. Dia mengundang mereka ke istana miliknya, untuk memeriksa sebuah penjara baru yang telah dibangun olehnya, ketika mereka berada di dalam penjara. Wanara menutup pintu dan mengunci mereka di dalam. Dia kemudian memberitahu semua rakyat di kerajaan tentang perbuatan jahat Raja Barma dan Permaisuri Pangrenyep. Rakyat yang sudah jengah dengan pemerintahan raja pun bersorak. Namun, Pangeran Haryangbanga, putra dari Dewi Pangrenyep, marah besar ketika mengetahui tentang penangkapan ibunya. Dia pun menyiapkan pasukan untuk menyerang Ciung Wanara dan pengikut.
Pertempuran berlangsung sengit karena Ciung Wanara dan Haryang Banga terkenal memiliki kemampuan silat yang sangat tinggi. Namun Ciung Wanara berhasil mendorong Pangeran Haryang Banga hingga sampai ke tepian Sungai Brebes. Pertempuran terus berlangsung tanpa ada yang menang, lalu muncullah Nagawiru yang telah berubah kembali menjadi Prabu Permana di Kusuma didampingi oleh Ratu Dewi Naganingrum dan Ki Batara Lengser. Prabu Permana di Kusuma pun menghentikan perkelahian. Dia memberitahukan identitasnya yang asli, lalu bilang jika, pamali, tabu, jika saudara kandungan saling bertarung. Dia pun menyebutkan jika keduanya akan memerintah kerajaan bersama. Sejak saat itu Ciung Wanara memerintah di barat Sunda, sedangkan Haryang Banga di timur, Jawa dibatasi oleh sungai tempat mereka bertarung, sedangkan Dewi Pangrenyep dan Barmawijaya pun dipenjara. Sedangkan sungai tempat mereka bertarung di Brebes disebut Cipamali atau Kali Pemali. Dan Haryang Banga pindah ke timur dan dikenal sebagai Jaka Susuruh. Dia mendirikan kerajaan di Jawa, sedangkan Ciung Wanara kembali ke Galuh untuk memerintah di sana. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.